Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iansyah, IPM C0C01925. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang kombinasi bisnis mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Baiklah, langsung saja. Di sini sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kombinasi bisnis? Nah, jadi kombinasi bisnis itu adalah suatu transaksi di mana pihak pengakuisisi itu memperoleh pengendalian. Nah, bentuk kombinasi bisnis itu diantaranya ada merger, ada konsolidasi, dan akuisisi. Merger dan konsolidasi yang diakuisisinya itu adalah asetnya perusahaan lain. Tapi bukan asetnya saja, yaitu aset dan liabilitas perusahaan lain. Nah, di sini misal PTA membeli atau mengakuisisi aset liabilitasnya dari PTB dan PTB dibubarkan. Itu namanya merger. Selanjutnya, PTA dan PTB kemudian aset dan liabilitasnya itu bergabung. Lalu A dan B dihapuskan. Kemudian menjadi PTC dari gabungan PTA dan PTB tadi. Ya, ini namanya konsolidasi. Selanjutnya, PTA mengakuisisi sahamnya milik PTB dengan kepemilikan lebih dari 50%. Maka ini namanya akuisisi. Merger dan konsolidasi sama akuisisi. Tapi pembedanya, merger dan konsolidasi yang diakuisisi oleh suatu perusahaan atas perusahaan lain, yaitu aset dan liabilitasnya. Nah, sedangkan yang diakuisisi pada poin ketiga itu merupakan akuisisi saham. Selanjutnya, PTB itu yang sahamnya dikuasai oleh PTA itu tetap beroperasi dan beraktivitas, tetapi statusnya menjadi anak perusahaan dari PTA. PTB dan PTA itu sama-sama entitas pencatatan, tetap sebagai entitas pencatatan. Nah, PTA melakukan transaksi selama 1 periode. Ia melakukan pencatatan transaksi untuk aktivitas akuntansi yang dilakukannya. Tetapi bedanya sekarang, sebelum jadi anak perusahaan PTA, PTB ini menyusun laporan keuangan, maka dia disebut entitas pencatatan dan entitas pelaporan. Tapi sejak sahamnya dikuasai oleh PTA lebih dari 50%, maka PTB hanya sebagai entitas pencatatan, tapi tidak sebagai entitas pelaporan. Sebelumnya, PTA mengakuisisi PTB, maka entitas pencatatan dan entitas pelaporan menyusun pelaporannya sendiri. Anak perusahaan PTA, maka dia sebagai entitas pencatatan untuk pelaporan keuangan hanya bergabung dengan PTA. Nah, nama laporan keuangannya itu adalah laporan keuangan konsolidasian. Di mana laporan konsolidasian itu adalah laporan keuangan yang mengkonsolidasikan laporan keuangan atau data dari perusahaan, anak-anak perusahaannya menjadi satu laporan keuangan. Nah, kenapa menjadi satu laporan keuangan? Karena untuk melaporkan tentang transaksi yang terjadi pada perusahaan dan anak perusahaan. Kemudian, motivasi dari perusahaan dalam kombinasi bisnis. Nah, di mana motivasi dari perusahaan dalam kombinasi bisnis ini, perusahaan melakukan kombinasi bisnis ini untuk mengetahui apakah merger atau konsolidasi ataupun komposisi saham yang tujuan akhirnya itu untuk memperkaya atau semakin menambah kekayaan dari pemegang saham itu sendiri. Nah, di sini ada strategi untuk memperkaya, yaitu dengan pertumbuhan organik dan pertumbuhan inorganik. Di mana
Pertumbuhan organik itu adalah pertumbuhan secara natural akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha baru. Yang kemudian, pertumbuhan anorganik itu adalah pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan sudah berjalan. Oke, selanjutnya itu sini saya akan menjelaskan keuntungan kombinasi bisnis. Nah, keuntungan kombinasi bisnis itu sendiri yaitu diperolehnya imbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Nah, misalkan perbankan mengalami kemunduran, masih bisa tertutupi imbal hasil yang didapatkan dari bisnis lain. Andai hanya satu bisnis perbankan, nah dia ini bakal mengalami kerugian. Nah, andaikan mereka menerapkan kombinasi bisnis dengan anak perusahaan bisnisnya berbeda dengan bisnis yang ditetapkan oleh sebagai induk perusahaan, maka masih berkeuntungan. Itu keuntungan kombinasi bisnis tersebut. Selanjutnya, aspek etika dalam kombinasi bisnis. Ini seringkali dikaitkan oleh manajemen laba. Bahasa sederhananya yaitu adalah mengatur laba perusahaan agar supaya smooth, karena investor tidak menyukai laba yang bermutasi. Bentuk manajemen laba misalnya penundaan pengakuan beban. Selanjutnya, jenis kombinasi bisnis. Yang pertama itu ada strategi bisnis, yang kedua ada bentuk entitas, dan yang ketiga ada metode akuntansi. Nah, strategi bisnis. Strategi bisnis ini ada tiga, ada integritas vertikal, ada integritas horizontal, dan konglomerasi. Di mana integritas vertikal ini adalah akuisisi entitas yang memiliki hubungan antara pemasok dan distribusi. Selanjutnya, integritas horizontal itu adalah akuisisi yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Kemudian konglomerasi. Nah, konglomerasi ini adalah yang tidak memiliki hubungan dengan entitas tersebut. Selanjutnya ada bentuk entitas. Bentuk entitas ini ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Di mana merger, konsolidasi, dan akuisisi ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya yang di awal tadi. Yang ketiga itu ada metode akuntansi. Nah, metode akuntansi ini ada dua, ada polling of interest dan purchase. Di mana polling of interest itu adalah penyatuan kepentingan, sedangkan purchase itu pembelian atau akuisisi. Nah, yang banyak digunakan itu, nah di metode akuntansi ini yang paling banyak digunakan yaitu adalah metode purchase. Selanjutnya ada standar kombinasi bisnis. Nah, perkembangan standar akuntansi bisnis ini diatur pada PSAK 22 revisi 2010. Ini mengalami penyesuaian pada tahun 2014. Nah, sebelum itu menggunakan PSAK 22 tahun 1994. Nah, tetapi yang dibutuhkan sekarang yaitu PSAK 65. Selanjutnya itu aspek perpajakan. Nah, di mana aspek perpajakan ini sangat diperhatikan sama perusahaan lain karena dia akan menghitung nilai wajib kena pajak. Kemudian imbalan yang dialihkan. Di sini ada kas atau non kas yang dikorbankan di perusahaan untuk mengakuisisi.
Dan selanjutnya itu ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengendalian, di mana pengendalian itu apabila suatu perusahaan yang dimiliki lebih dari 50%, yang memiliki lebih dari 50% di perusahaan lain, maka itu bisa disebut hak dalam pengendalian. Selanjutnya di sini ada menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu investor dan apa itu investasi, di mana investor itu adalah orang yang melakukan investasi pada perusahaan, sedangkan investasi itu adalah orang yang menerima investasi tersebut. Nah, di sini menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi ini ada 3. Yang pertama itu adalah investor memiliki kekuasaan pada investasi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbalan. Dan yang ketiga itu ada investor memiliki kemampuan untuk mengalami imbal hasil. Selanjutnya itu ada akuntansi kombinasi bisnis. Nah, merger dan konsolidasi yang diakuisisi adalah aset dan liabilitasnya. Aset kita peroleh dan liabilitasnya diambil alih, maka muncul goodwill. Goodwill ini termasuk ke dalam aset tak berwujud. Kapan munculnya goodwill? Nah, di sini saya akan menjawabnya dengan ilustrasi. Misalnya, contoh, saya membeli perusahaan Putra. Aset Putra, total nilai wajarnya adalah 100 juta. Sedangkan liabilitasnya itu 50 juta. Berarti aset bersih dari perusahaan Putra itu adalah 50 juta. Jadi, ketika saya ingin membeli perusahaan Putra ini, saya mau membayar lebih tinggi dari aset bersih yang dimiliki perusahaan Putra tersebut. Misal, saya mau membayar perusahaan Putra itu sebesar 80 juta. Lalu timbullah pertanyaan, kenapa perusahaan saya mau membeli dengan harga 80 juta? Karena itu saya lakukan karena adanya aset tak berwujud yang saya dapatkan dari perusahaan Putra. Nah, yaitu berupa reputasi baik dari perusahaan Putra. Oke, baik. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang kombinasi bisnis ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.